Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Jedume bersama saya Diza Rashid dan teman saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki Adek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kita nih mah lagi nongkrong baik nih, ada meditasi juga tadi, ada Sukmo juga. Capek deh pokoknya. Nah, doain aja teman-teman ya. Dan tadi kita juga udah ritual sedikit. Mungkin jelasin deh di Jedume ngelantur kali ini apa nih? Tadi habis ngapain Ki kita? Tadi kita melihat ada sebuah energi yang sangat besar dari luar Indonesia yang mencoba ingin meluluh lantahkan para leluhur-leluhur bangsa jin yang ada di tanah Nusantara ini. Itu Mas Tidak. Nah, kabar ini juga katanya nih ya, ini kita nggak tahu gitu, cuman kata Om Semar nih, Om Semar juga baca-baca berita, ada efeknya juga katanya. Efeknya apa nih Om Semar dengan serangan-serangan itu? Katanya ada di berita apa iya gitu. Jadi sebenarnya kalau mengenai efek di dunia manusianya, mungkin teman-teman Smart People juga merasakan dari awal bulan April atau Maret tahun 2020 sering terdengar dentuman dari Bogor, Jakarta, ada yang di Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, sampai yang terakhir kemarin, barusan kemarin Mas Didra ada dentuman lagi di daerah Malang. Itu udah masuk timur. Dan setelah kita tadi melakukan meditasi gitu dan rogoh sukmo bareng, ternyata kita menemukan bahwa terjadi peperangan antara jin ya, Bangsa jin ya. bangsa jin. Iya, betul. Jadi jin kalau bisa saya sebutkan ya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi jin Bermuda, jin asal dari Bermuda, menyerang dari bagian timur Jawa ya. Nah, tapi mungkin sedikit nambahin aja nih Ki. Cuman kan ini, maaf ya ngantuk nih, gitu sampai Karena ngopi. udah malam banget ya. Ya malam banget ini gitu, cuman buat Smart People apa yang enggak lah gitu. Itu udah pengertian lah gitu. Udah sama-sama hidup ya Ki ya. Ya, Iya. pengertiannya ya di subscribe aja Iya, di subscribe-nya. biar jalan terus. Iya, betul. Dan kita nih gudang nih di daerah Pandeglang, teman-teman Smart People. Di jauh-jauh. Ya masa iya kagak di subscribe begitu. Enggak boleh kita boleh. Keterlaluan banget kalau nggak disubscribe. Iya, di jauh-jauh 4 jam dari Jakarta pun kita iya. Cuman inilah apa? Cuman nggak kayak gak ada gitu yang ngejelasin. Iya. BMKG pun ya punten-punten ini mah ngejelasinnya naon yang Om Semar baca. Katanya meteor. Katanya meteor. Kenapa ketawa? Awalnya karena mereka juga nggak tahu itu apa sebenarnya. Awalnya juga masih belum tahu, belum secara ilmiah dia nggak ngerti juga gitu sebenarnya apa gitu. Iya, sebelum lebih dalam lagi nih Ki, kenapa beliau-beliau yang dipercayakan ini kok ngomongnya meteor? Apakah mereka sebenarnya sudah tahu, cuman biar kita nih kagak panik gitu ya udah bilangnya meteor dah gitu. Apa gimana tuh Ki? Nah, itu benar. Agar kita nggak panik, ya diambil kesimpulan apa adanya yang menjadikan sebetulnya ada apa gitu kan. Sebenarnya itu bukan meteor, karena saya juga lihat di cerita-cerita berita-berita itu nggak ada korban meteor jatuh karena dentuman itu sangat begitu kuat. Itu adalah energi yang sangat besar sekali energinya. Kalau yang kami lihat tadi bersama Om Semar adalah segerombolan pasukan jin Bermuda yang jumlahnya miliaran mungkin ya. Ya. Itu mencoba menerobos masuk dari wilayah timur. Jawa Timur. Ya. Oke. Terjadilah benturan energi yang menimbulkan suara yang menggelegar. Tapi ingat, ini baru pembukaan atau ini adalah
pertama. Gelombang selanjutnya akan lebih besar. Nah, tapi kan bangun. Iya. Ngobrol dulu. Iya, ngopi dulu kali kita ya. Iya, ngopi boleh. Ampas beres aduh. Kagak kelihatan ini, maaf. Inilah yang namanya perang, gitu. Pasti kan ada tujuan ya, Om Sumar ya. Maksudnya apa yang mereka cari gitu di Indonesia selain wanita-wanita semok gitu lah, seksi-seksi kalau kita masukannya gitu kan. Namanya orang ngantuk dan tulang itu biar melek, Pak. Iya. Lalu TikTok itu namanya bener itu yang joget nah. Cuman ini kenapa kalau emang iya jin-jin bermuda kenapa nyerang Indonesia? Apa emang dulu sempet ada yang ada yang pengen diambil? Apa emang ada perang-perang sejarah sehingga mereka mau menang lagi? Apa gimana Ki? Jadi begini, memang pada dasarnya itu bangsa jin itu tidak memiliki agama atau ateis karena dia kontra dengan ajaran ketuhanan. Sedangkan bangsa goib di Nusantara ini tidak seperti itu. Jadi kebanyakan bangsa goib di tanah Nusantara ini dia berketuhanan. Disitulah yang membuat para jin-jin yang kontra dengan hukum Tuhan itu ingin merebut, ingin memaksakan kehendak mereka. Kamu tuh kalau bahasa kitanya itu, iya. Kamu tuh asal usul kamu tuh tidak berketuhanan. Kenapa kamu harus ketuhanan? Ya kamu harus ikut saya. Seperti itu. Makanya diperangin. Dan karena paling banyak di Indonesia nih. Betul sekali. Gimana Om Sumar nih? Emang pernah dengar sih kita mah jin ada yang punya ketuhanan, ada yang kagak gitu kan. Bangun. Iya. Nah dari Om Sumar nih, apa gitu kan ada tambahan mungkin masalah jin-jinan ini nih. Kalau kayak berantem kagak damai gitu. Jadi sebenarnya kalau yang sepengetahuan saya ya, jin yang berbudaya mungkin hanya ada di Indonesia ya, Nusantara. Karena jin yang punya sopan santun, jin yang punya tata krama, jadi jin yang beragama, jin yang percayakan Tuhan, aku pikir hanya di Indonesia sih. Dan aku lihat jin yang memiliki kemampuan terbaik, aku rasa ada di Nusantara juga. Nah, kenapa Ki? Kenapa cuma di Nusantara yang ada ketuhanannya jinnya? Apakah dulu nih leluhur kita pada miara gitu? Turun. Apakah emang dilatih sama leluhur kita? Jadi begini. Gitu gimana Ki? Jin itu adalah makhluk juga. Dia meniru apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia masyarakatnya baik, berketuhanan, beragama yang tertib, yang baik, sedikit-sedikit mereka akan meniru kita. Meniru tanpa diajarkan? Betul, mereka belajar sendiri. Karena mereka sebenarnya juga mengetahui kalau endingnya saat mereka dunia ini sudah berakhir, mereka akan masuk jahanam. Tapi begitu manusianya itu dilihat baik lah ya segala macam, itu adalah sebenarnya adalah sebuah pengajaran untuk mereka untuk meniru, melakukan seperti yang manusia lakukan. Jadi karena bangsa Nusantara ini alhamdulillah manusianya juga baik-baik ya, Bang Dindra. Iya, insya Allah. Jadi mereka juga ikut baik. Ikutan baik, ada tambahan nih gini Bang Sumar. Om Sumar gimana? Jadi kalau misalnya ada satu hal budaya Indonesia Nusantara yang mungkin belum ada di bangsa lain ya, itu bangsa yang mempunyai sifat ikhlas dan sabar, yang benar-benar sudah mendarah daging dalam budayanya, itu adalah bangsa Nusantara Indonesia. Jadi sebenarnya kan ya benar seperti yang dibilang Ki Adek, jin itu seperti melihat ini ya, melihat teladannya lah gitu.
Mungkin buat teman-teman muslim juga yang pernah merasakan ketika Anda sholat sendiri setelah sholat malam, seperti ada yang ikut di belakang. Nah, itu sebenarnya jin yang mencoba, yaudah jadikan aku jadi kamu jadi imam saya ya, saya jadi makmum kamu, saya ikutin kamu. Oh, saya pernah dengar tuh cerita, bukan saya gitu, belum gitu. Iya, jadi buat Mang Didra nggak pernah sholat malam kali. Iya, kadang kita kebablasan bang, nama lagi jaga kan. Iya. Keliling baik, keliling. Kalau kerja nggak apa-apa. Kerja nggak apa-apa benar. Tapi buat susu anak begitu, Bang Semar ibaratnya. Iya kan. Iya. Jadi ibaratnya emang mereka pun ngikutin kita dan tapi gini Ki, kita patahin mulu nih, mohon maaf nih ya. Nggak apa-apa. Banyak juga kan bangsa-bangsa lain, gak cuma Nusantara nih yang punya kebudayaan baik, keagamaan, ketuhanan, kan gak cuma di Nusantara. Betul. Nah, apa iya di luar juga banyak kan gitu? Ya di luar juga ada, cuman kan tidak sebanyak di Nusantara ini. Kita contohnya aja mungkin jin yang menempati di daerah Madinah itu udah pasti Muslim, di Mekah Muslim. Di daerah Maghribi, di daerah Hadrul Maut itu Muslim. Cuman kan cuma beberapa titik aja dan skupnya itu sangat kecil dibanding tanah Nusantara ini yang waduh luas banget emang. Luas banget. Iya. tapi gini Ki, Om Suma juga nih. Apakah iya jin-jin ini kan juga pasti ngikutin teladannya apa, ngikutin manusia gitu. Manusia baik itu baik. Kan ada juga nih umat-umat yang emang miara begitu. Betul. Miara kan. Nah, gimana kabarnya itu yang jin piaraannya keserang pas kemarin dentuman itu tuh? Apakah ngaruh ke majikannya? Gitu. Apakah ini emang urusannya jin aja, manusia nggak usah ikut dah? Gitu. Nah, jadi kalau yang Mang Didra tadi yang dibilang peliharaan itu justru para yang diserang ini, jin-jin yang diserang ini mengundang si tuannya. Misalnya tuannya Mang Didra. Iya. Dia ngedatengin Mang Didra bantuin kita dong, gitu. Nah, bagaimana kita bisa bantuin? Kan Mang Didra umpama Mang Didra punya pasukan, punya jin. Oh, dia kayak ingin keluarin naon? Bantuin. Apa ngomong. Iya. Nggak ada yang megang kok. Bohong. Nggak ada yang megang. Apaan tadi lu megang? Enggak ada. Ngomong. Iya, kocak nih. Tayak, Mang. Tayak ya? Enggak, maksud kita kayak ibaratnya mah kayak Mang Didra tolong jin lu bantuin kita dah gitu. Gitu. Iya, betul. Dan emang banyaknya di Nusantara kita. Betul. Oh, makanya begitu. Nah, efeknya nih Ki, kalau menurut Ki Adek dan Om Semar, selain dentuman-dentuman, dan itu pun katanya baru intro. Nah, ini baru pembukaan tuh, tes dulu lah gitu. Tes saya satu. Gimana pas hari H? Kan kita nggak ada yang tahu nih. Ada nggak sih efek ke manusianya selain manusia mendengarkan dentuman? Jadi mungkin praktisi supranatural juga banyak yang paham. Nanti kalau memang serang itu lebih besar dari gelombang pertama yang jumlahnya 1 miliar pasukan itu, kemungkinan bisa 10 kali lipat. Itu kalau untuk efek seperti gempa bumi, tsunami, kemungkinan hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, Om, tolonglah bantu kita nih yang biasa nih, yang kerjanya makan gorengan, ngopi, rokok, ngopi. Iya, masa sih kita denger itu kan takut gitu. Iya Pak. Pasti takut. Iya pasti takut dong. Apa sih yang bisa kita bikin terang ini? Iya. bisa kita kerjain nih. Setidaknya kan kita yang nggak tahu kita punya idenya apa nggak, kita nggak bisa bantu. Nah, kita bisa apa nih manusia nih dari Om Semar nih, kita pengen tahu. Sebenarnya gampangnya adalah berdoa sih Mas. Jadi memang dalam hubungannya dengan urusannya jin ya, yang berefek dengan manusia, ya kita pasti akan meminta tolong pada yang lebih tinggi dong. Jadi logikanya gitu kan. Jadi sebenarnya kan urusan antara makhluk gitu. Ya. Yang nanti akan efek ke kita. Jadi kita akan meminta tolong kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi dalam segala apapun yang ditimbulkan dari masalah antar jin ini gitu maksudnya. Ya yang kita bisa lakukan doa.
semoga kita diselamatkan gitu. Amin amin. Dari Ki Adek nih mungkin ada tambahan Ki yang bisa Ya, kita lakukan. itu doa itu adalah hal yang paling mujarab, Penolong terbaik ya. penolong terbaik yang dapat manusia lakukan agar tanah Nusantara ini tetap lestari, tetap baik-baik aja tanpa ada gangguan dari luar. Iya. Kayak gitu aja sih. Jadi emang berdoa emang kunci dari awal kata orang dong begitu ya. Iya. Doa lu, nah, Iya. doa, gitu. Sholat lo, sholat lu, ketampar kita. Iya, kadang mau berong-berong, mohon maaf nih, kadang manusia naik turun Ki. Betul. Iya. Cuman selama ente ini smart people masih meramaikan musola perkantoran, musola di mal-mal ibu kota, insya Allah nih Nusantara mah selamat. Amin. Insya Allah, Amin. Kita kan maunya begitu juga ya. Lah iya. Lah iya, kita juga belum lahir ini. Kan ibu selamat semua begitu. Kurang lebihnya mah. Dan ini Ki, banyak nanya gue ya. Iya, biar kagak ngantuk Ki. Kalau gitu. Sok. Kalau Enggak. subuh kita nih. Nah, kayak Apa? masukkan. Aman. Nah gini ngantur kita kali ini apa mau jalan-jalan apa cukup aja nih? Dan serang Mas Idra masih rasa kurang apa gimana? Kurang mah kagak pernah puas kita dengan manusia. iya, oke. Oke laki-laki birahi mulu. Ya udah begitu. Cuman ya kita biar kagak takut-takut bisa nih selain berdoa apa begitu. Mungkin ada yang kepikiran nih kayak apa kita perlu ini sewa atau kita perlu panggil gini biar kita ada peliharaan untuk ngejaga. Perlu nggak sih Ki? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Iya santai. Oh gimana aja. Nggak perlu Ki. Nggak perlu Ki ya. Nggak perlu nih. Ini kalau sudah ada yang masih bisa ngomong banyak banget ini kita. Masih bisa ya? Iya. Santai nggak ini kita? Udah 16 menit ini. Ibarat kata 20. Iya. Ini ngapa pakai senter mulu, Bre? Hah? Ngapa pakai senter mulu? Ya, ibarat kita mata udah kagak terang, setidaknya center menerangkan kita, begitu. Cakep. Dan doa menerangkan kita. Amin. Amin. Cuman gini Ki, kita percaya banget orang-orang pintar kita mah di atas sana pasti sudah mengetahui Betul. apakah apalagi petinggi-petinggi di Indonesia ini Bang. Dia sudah mengetahui selain berdoa dan lainnya tindakan preventif apa nih? Asik. Yang mungkin kita ini warga-warga kagak tahu, cuman pemerintah udah tahu kok, udah tenang aja, gitu. Ki Adek pernah ada nggak sih bayangan tenang aja, selain kita berdoa tetap nih rakyat, pemerintah udah bikin ini kok, gitu. Ya tetap aja kita nggak bisa bergantung pada pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Iya. Gimana Om Temar? Ya paling sih kalau misalnya bisa kasih saran, jauhin dulu deh pantai selatan ya, Iki ya. Betul. Jauhin dulu pantai selatan untuk dari Maret sampai Februari. Dari Februari sampai Maret, jauhin dulu lah. Lo kenapa di situ? Ini menarik lagi tuh. Iya. Ini menarik lagi, ini bikin setengah jam lagi nih. Ente nyebut pantai selatan. Bukan begitu? Benar. Iya. Kenapa di situ Ki? Ya karena pusatnya di situ yang akan diserang. Diserang oleh pasukan Bermuda. Kemarin kan timur karena diserang, sempat kalah kita di timur. Nah ini belum kita bicarain, sempat kalah jadinya. Ya karena benturan yang sangat besar itu dengan gelombang pertama itu memang tujuannya ke selatan, cuman kan ada benteng dulu. Benteng di timur ya kan yang menahan supaya Tidak ke selatan. tidak sampai ke selatan, pusatnya. Tapi kenyataannya mereka akan membawa lebih banyak pasukan lagi, dan yang di selatan juga menghubungi. Bisa dapat peringatan. Jadi yang di selatan ini menghubungi kayak yang di Jakarta, yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi untuk bergabung bersama melawan energi negatif yang akan datang di kemudian. Yang di luar negeri Ki, bisa diundang nggak itu? Nggak bisa, beda. Batalione, kompinya, kagak. Kan beda bendera. Beda. Panji Islam ya beda. Iya beda. Jadi memang itu semua udah ibaratnya emergency call gitu. Betul. Ya.
begitu jadi ayolah ngumpul lah kita Iya. untuk jaga bareng-bareng. Tadi yang menarik tadi Ki Adik lagi diingetin apa Ki? Apa Ki? Saya diingetin untuk manusia bantu doa, karena ini mungkin ada sebagian smart people yang nganggep remeh, wah ini bercandaan atau Ngalur ngidul cerita ngelantur. ngelantur, tapi saya harap walaupun dianggap ngelantur tapi bantu doa untuk keselamatan kita bersama, keselamatan kita semua. Jangan sampai bangsa yang di luar itu bisa menduduki wilayah Nusantara. Insya Allah kita bisa dapat nih ya poinnya gitu. Tapi gini mah ngelantur baik kita juga ngelantur. Apa iya kita bisa nyaranin teman-teman kita bangsa jin untuk beranak lebih banyak, berpasukan juga banyak begitu. Apa bisa gitu? Ini kita ngelantur baik ini. Iya, kalau masalah cerita ngelantur, kalau Jadi- kita suruh beranak, dia juga memang beranaknya banyak pasti. Tapi kan nggak setahun sekali kayak manusia. Oh begitu. Ini mau jadi panjang jadi ngomongin Alah, iya. keluarga jin jangan lah. Iya kita juga ngelantur. Ini keluarga cemara. Iya, kan? Iya bener-bener lebih adem deh. Udah ini mah kita kalau ngantor ini sampai burung-burung subuh juga ini. Ikutan nanti. Betul. Ikutan bareng-bareng. Ini mah terima kasih banyak nih sama Bang Semar, Bang Adek nih. Iya. Ya, sama-sama. Semoga kita sadulur semua Nusantara mohon doanya, perbuatan baik, perbuatan yang baik dan benar untuk agar Nusantara ini kita tetap utuh. Amin. Tetap jaya, tetap sehat selalu, sentosa, dunia akhirat, bangsa manusia dan jin dan sekitarnya. Karena ini ya boleh ngelantur, boleh dipercaya. Kalau emang baik kenapa nggak diambil ya? Betul. Hikmahnya Ki ya. Betul sekali. Akhir kata mungkin ada tambahan nih dari teman-teman belakang kamera nih. Nah kan kaget nggak? Kaget nggak lagi? Kaget nggak ditembak tuh? Ada tambahan nggak nih abang-abang kita? Lanjut. Lanjut sampai ngantuk kita, iya. Intinya mah Bang Semar nih pesan-pesan. Ya pesannya tadi aja, banyak berdoa dan please jauhin dulu tuh pantai selatan Iya. sementara karena akan terjadi peperangan di situ. Ya dan berdoa yang paling penting sih, karena memang berdoa itu bantuan yang paling mujarab buat dari serangan-serangan ini sih. Oke, Kiadek, mau gimana nih? Ya sama seperti yang Om Semar bilang, semoga nggak apa-apa, tapi untuk mengantisipasi ya, semoga sih nggak terjadi, Semoga tsunami, nggak Amin, terjadi gempa, amin, aman amin. aja, walaupun pertempuran hebat itu akan terjadi, tapi tidak mendampak ke manusia. Tapi untuk menjaga-jaga, ya sebaiknya dijauhkan. Amin. Ini nggak ada yang nanyain saran dari kita nih. Boleh? Oh iya, saran memang. Iya. Gimana? Saran lo apa saran? Kalau menurut kita mah untuk para manusia, rakyat-rakyat kayak kita, jangan lupa tetap saling berbagi antar sesama, saling membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara yang kesusahan, Amin, betul. dan mengembalikan kembali budaya-budaya bermasyarakat Indonesia begitu. Benar. Karena dengan saling membantu, otak sehat, perut sehat, bisa berdoa. Betul. Iya kan Benar. begitu. Kalau nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok, nggak bisa makan, gimana mau berdoa kan? Betul. Bukan begitu, makanya kita balikin lagi tuh, saling-saling ngasih rantang begitu kan? Ya bukan begitu kan? Iya. Iya ngasih doa di WhatsApp mah boleh, cuma isinya doa terus kagak ngasih makanan kan kagak bisa balas WhatsApp gitu. Iya. Akhir kata maksud kita mohon maaf lahir batin namanya juga ngelantur ya. Cuma diambil yang berdoanya tadi aja tuh yang paling baik tuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, doa terbaik untuk Nusantara. Akhir kata mohon maaf lahir batin. Saya Dida Rashid. Saya Om Semar. Saya Kiadek. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto lihat tenora kualat, noto
rasa ben ora ciloko no to pola ben ora sa